Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Firmansyah dengan NIM 204210189, kelas 6G PGMI. Saya akan menjelaskan tentang evaluasi pendidikan untuk memenuhi UTS mata kuliah evaluasi pendidikan. Pengertian evaluasi. Evaluasi atau evaluation adalah suatu proses untuk memberikan informasi tentang sejauh mana suatu tugas tertentu telah dicapai. Bagaimana pencapaian itu berbeda dengan standar tertentu dan bagaimana pencapaian itu memberikan manfaat jika dibandingkan dengan harapan. Evaluasi menurut para ahli. Menurut Grunwald, evaluasi adalah suatu proses secara sistematis untuk menentukan tujuan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan dari pengajaran telah dicapai oleh siswa. Menurut Sugiono tahun 2015, evaluasi adalah proses untuk mengetahui seberapa jauh perencanaan dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan program tercapai. Menurut Suharsini Arikunto tahun 2003, evaluasi merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pada suatu program pendidikan. Pengertian asesmen. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan data untuk menentukan kebutuhan, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar siswa. Hasilnya kemudian digunakan untuk refleksi sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Asesmen kognitif. Menurut Bloom tahun 1956, observasi yang mengukur tingkat pengetahuan dan kemampuan berpikir individu. Contohnya, tes kemampuan matematika, tes pemahaman bacaan, dan tes esai. Asesmen afektif. Menurut Bradwell tahun 2000, asesmen yang mengukur sikap, nilai, dan emosi individu. Contohnya seperti kuesioner sikap, observasi perilaku, dan jurnal pribadi. Asesmen psikomotorik. Menurut Horrow dan Erikson tahun 1972, asesmen yang mengukur kemampuan individu dalam melakukan gerakan fisik dan keterampilan motorik. Contohnya seperti tes keterampilan menari, tes keterampilan olahraga, dan tes praktikum laboratorium. Macam-macam asesmen. 1. Asesmen sebagai proses pembelajaran. Assessment of learning. Bertujuan untuk merefleksi proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen formatif. Peserta didik sebaiknya dilibatkan secara aktif dalam kegiatan asesmen ini. Peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi diri sendiri dan temannya. 2. Asesmen untuk proses pembelajaran. Assessment for learning. Berfungsi sebagai alat ukur mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik, merefleksi pembelajaran, menjadi umpan balik untuk merancang perbaikan proses pembelajaran, dan untuk melihat kekuatan dan kelemahan belajar peserta didik. 3. Asesmen pada akhir proses pembelajaran. Assessment of learning. Berfungsi sebagai alat ukur pencapaian hasil belajar melalui nilai capaian, menjadi umpan balik untuk merancang atau perbaikan proses pembelajaran, sekaligus melihat kekuatan dan kelemahan belajar peserta didik. Cara melakukan asesmen. 1. Menentukan tujuan asesmen. Apa yang Anda ingin ketahui dari asesmen ini? Apa yang Anda ingin capai dengan asesmen ini? 2. Memilih metode asesmen.
Ada banyak metode asesmen yang tersedia seperti tes, observasi, wawancara, dan diskusi kelompok. Pilih metode yang sesuai dengan tujuan dan target asesmen. 3. Menyusun instrumen asesmen. Kembangkan instrumen asesmen yang sesuai metode yang Anda pilih. Pastikan instrumen asesmen jelas, objektif, dan mudah dipahami. 4. Melakukan asesmen. Lakukan asesmen sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Pastikan proses asesmen dilakukan dengan adil dan objektif. 5. Menganalisis hasil asesmen. Kumpulkan dan analisis asesmen. Gunakan data hasil asesmen untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada tujuan asesmen. 6. Melakukan tindak lanjut. Gunakan hasil asesmen untuk mengambil keputusan dan melakukan tindak lanjut yang diperlukan. Tindak lanjut dapat berupa perbaikan program pembelajaran, pemberian bimbingan dan konseling, atau pengembangan profesionalisme guru. Itulah penjelasan tentang evaluasi pendidikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.